diambil seolah-olah dengan cara bisa dikatakan ada ancaman di situ. Oke, memang ke Polda Metro Jaya kemarin itu terkait dengan adanya LP, ya LP saya terhadap Ibu Elsa Sharif dan juga LP terhadap Bapak Abang Farhad Abbas gitu. Dan itu untuk LP yang Farhad Abbas terkait dugaan pencemaran nama baik, dugaan pengancaman dan dugaan pembohongan publik itu sudah berjalan, dan ini kami sudah diperiksa atau diminta keterangan ya di Cyber Lantai 5 Polda Metro Jaya, dan memang setelah memberikan bukti-bukti yang cukup valid tentunya, dan 3 pasal ini masuk dalam pelaporan ini. Tadinya sih apa tuh? Ya. Oke, lanjut. Oke, nyambung ya Bang. Ya, gimana Bang? Baik. Jadi yang saya katakan tadi terkait dengan pelaporan Farhad Abbas ya. Ada setelah diperiksa di lantai 5 cyber bahwa benar ada juga tambahan 1 dari 2 dugaan sebelumnya, 2 pasal, yaitu pasal pencemaran nama baik dan pasal dugaan pengancaman gitu ya. Kemudian setelah diperiksa memang valid juga ternyata bahwa beliau ini ya bisa dikatakan pembohongan publik. Nah, ini tentu sangat menarik sekali ya perhatian, bahwa apabila seorang public figure lalu kemudian ya terbiasa untuk pembohongan publik, ini sangat miris sekali nih. Apalagi yang kena misalkan masyarakat awam yang tidak paham hukum, tentu bisa saja kejebak. Nah, sama seperti di kasus-kasus yang lain nih, tapi saya nggak perlu panjang lebar untuk mengaitkan ya. Seperti itu. Oke, balik lagi Bang. Abang kan kemarin Polda soal dugaan masalah undang-undang ITE ya. Laporan untuk FI sendiri. Ya. Tapi kalau untuk perkembangan kasus UMKM sendiri gimana Bang? Oke, terkait dengan kasus perkembangan untuk UMKM, kami semakin yakin sebenarnya ya. Kalau bilang titik terangnya, ini semakin terang ini, bahwa dana kami memang ada di pengacara-pengacara yang kami sempat duga kuat, duga keras gitu. Cuman memang belum ada titik temunya aja ini ya. Oleh karena itu kami sudah melayangkan ya, kalau di masyarakat sih kalau dihukum melayangkan somasi, tapi kami kemarin menyampaikan surat ya, baik di Ibu Elsa Sharif maupun CS Farhad Abbas, itu surat terkait dengan melayangkan surat instruksi ya, sekaligus pernyataan sikap. Nah, instruksi di sini kami sertakan dengan lampiran surat aksi unjuk rasa juga, apabila instruksi atau penyampaian teguran keras kami ya untuk meminta mediasi, untuk meminta pertanggungjawabnya, sebagaimana sebelumnya sudah ada mediasi dan tim hukum dari Ibu Elsa Sharif CS Farhad Abbas mengakui bahwa bukan 55M yang masuk ke rekeningnya, tapi ada 33M. Nah, oleh karena itu ini kami minta untuk klarifikasi, supaya kalau memang ya dana ini sudah diakui ada ya, tentunya jangan ditunda-tunda lagi gitu ya. Kalau memang terkait dengan lawyer fee, marilah kita bicarakan. Lagian Pak Sanjay dalam hal ini CEO Mimiles juga hadir selalu untuk mediasi, hadir selalu untuk klarifikasi terkait persoalan ini. Seperti itu Bang. Oke, Bang kan katakan dugaan atau melakukan somasi. Nah, tanggapan somasi itu udah masuk dan suratnya sudah datang apa gimana Bang? Melakukan somasi dalam hal ke Elsa Sharif, kan Abang kemarin rencana mau somasi, gimana Bang? Saya sudah memperjelas tadi bahwa somasi dari pihak UMKM di sini ya bagian daripada surat teguran atau surat instruksi, sekaligus pernyataan sikap, yang mana kami instruksikan bahwa apabila Ibu Elsa Sharif CS Farhad Abbas tidak segera mediasi klarifikasi, maka
ya kami akan melaksanakan aksi damai, aksi demo, yang mana aksi demo nanti kami akan layangkan beberapa surat orasi dari aksi demo, termasuk ke Pradi, termasuk ke Bapak Presiden, dan termasuk ke institusi terkait lainnya, seperti itu, Bang. Oke. Bang, perjuangan abang kayaknya bergebu-gebu nih, ya kan? Apalagi bicara uang UMKM. Apa sih bang yang melihat sosok abang bergebu-gebu untuk? Saya melihat kasus ini memang dari awal ya. Dari awal saya sudah mengetahui sebenarnya. Inilah yang membuat saya yakin, dan ada banyak saksi. Waktu itu bahkan saya diundang secara langsung sampai ke dalam tahanan Bapak Xiaomi Mas, dalam hal ini Pak Sanjay sekalipun, itu dibahas bahwa mereka heran kok bisa dana dititipkan ini ya diambil seolah-olah dengan cara bisa dikatakan ada ancaman di situ. Oleh karena itu ini harus kami suarakan. Saya sebagai orang ya, sebagai masyarakat biasa, sebagai manusia lah pada umumnya yang mendengar langsung bahwa ada kezaliman, ada ketidakadilan, ada pemaksaan di sini, maka dari itu saya wajib tentunya untuk bersuara. Sebagaimana hak kami sudah diambil alih, dan untuk perjuangan hak tentunya ini adalah merupakan kewajiban bagi kami, apalagi banyak nih ya teman-teman yang dirugikan. Seperti itu, Bang. Oke, terakhir bang untuk closing, langkah-langkah nanti suatu saat mentok, langkah yang selanjutnya yang tepat dan abang harus bergerak apa bang? Kita kan Oke. Suatu saat mentok persoalan ini, maka ya kami memang sih kalau mentoknya itu nanti di putusan ya, putusan. Kalau dari kami sendiri pihak UMKM masyarakat awam di sini, kami mengharapkan ada ya kesepakatan, ada pertemuan gitu untuk klarifikasi dan mufakat. Lalu kemudian apabila nggak ada pertemuan klarifikasi mufakat, ada yang namanya jalur hukum yang memang sudah direncanakan untuk ditempuh juga oleh Bapak Sio, Pak Sanjay dalam hal ini. Dan ini kami sudah ada jadwal juga. Kalau somasi sudah dilayangkan jauh sebelumnya terkait itu, jadi tinggal langsung laporan, dan rencana laporannya nanti di Mabes Polri juga bisa, karena ini terkait dengan dana lebih atau di atas dari 25 miliar. Nah, kalau misalkan laporan ini berjalan, tentu kami dari pihak UMKM masih berharap ada restoratif justice sebelum masuk ke P21. Lalu kemudian kalau tetap masuk ke P21, kami cuma mengharapkan ada keadilan secara transparan. Sebenarnya dana kami ya selaku para penggiat UMKM, pedagang kecil di sini sebenarnya lari kemana gitu. Kalau memang ujung-ujungnya nanti ya tentu kami berharap ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bang, ini kan bicara UMKM, ini kan ada lembaga juga yang menaungi nih, itu lembaga kementerian. Akankah langkah lanjutnya ke kementerian bang? Itu sudah pasti ya, makanya kami menyampaikan tadi bahwa aksi damai nanti kami itu terkait dengan paparan orasi ya, terkait dengan kronologis peristiwa ini akan masuk juga ke beberapa instansi terkait lainnya, termasuk ya Kementerian UMKM, yang mana para penggiat pedagang kecil ini memang tergabung dalam UMKM seluruh Indonesia. Itu kan ada, kalau nggak salah ada jutaan ya, ada 6 juta lebih kayaknya di tahun 2019. Okay. Dan sekarang tentu bertambah lagi, dan kami termasuk di dalam kelompok-kelompok UMKM yang berharap iklan daripada usaha kami itu ditayangkan di aplikasi Mimals dalam hal ini. Oh.